Paham? Apa itu tasyahud wajib? Yang at-tahiyatu lillah. Langsung, enggak pakai as-shalawatut thayyibatu lillah, enggak pakai al-mubarakatus shalawatut thayyibatu, itu semua sunnah. Jadi yang wajib adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita biasanya diajari apa? Assalamu alaika. Nah, ketambahan alif lam ini sunnah. Wajibnya apa? Salamun. Kalau pakai alif lam tidak pakai tanwin. Kalau pakai tanwin tidak boleh pakai alif lam. Paham? Jadi ente pilih. Kalau assalamu alaika itu lebih afdol. Tapi kalau kita baca salamun tidak pakai alif lam maka harus ditanwin. Gimana hukumnya? Enggak apa-apa. Apa itu himmah? Apa itu himmah? Bukan himpunan mahasiswa ya. Himmah itu adalah semangat. Paham ya? Adalah semangat. Kalau kita hidup di dunia mau cari apapun, baik itu mencari dunia ataupun mencari akhirat, itu harus ada semangat. Harus semangat, ya. Cari dunia harus semangat. Kalau kita pengen kaya. Cari akhirat pun kalau kita pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga harus semangat. Kalau udah semangat, ya ente mati aja. Ya enggak? Kalau udah semangat, apa yang kita gapai? Cita-cita apa yang kita gapai? La dunia wala akhirah. Ndak dunia, ndak akhirat kalau kita enggak semangat. Misal waktunya kerja, tidur, malas kerja. Dapat uang dari mana kita? Dapat rezeki dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti rezeki sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Benar, rezeki sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita harus cari sebab. Paham ya? Cari sebab. Apa sebabnya Allah taala memberi rezeki kepada kita? Ya kita kerja. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita. Nah, mungkin kita tidur-tiduran tiba-tiba dikasih uang 1 miliar. Mungkin 1 juta aja enggak mungkin, apalagi 1 miliar ini. Paham ya? Jadi harus semangat semua, apalagi ketika kita mencari akhirat. Paham ya? Kalau kita mencari akhirat harus lebih semangat. Mencari ilmu, semangat. Cari ridhonya orang tua, semangat mencari ridhonya orang tua. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semangat. Cari ridhonya Nabi Muhammad SAW, semangat. Paham? Dengan semangat ini nanti Allah Subhanahu wa taala bisa bantu kita. Paham? Kalau kita pengen taufik dari Allah Subhanahu wa taala, apa itu taufik? Taufik ini adalah penciptaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan untuk beribadah kepada seorang hamba, itu namanya taufik. Paham ya? Jadi kita bisa sholat, bisa hadir majelis seperti ini, bisa puasa, bisa melakukan ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, itu berkat apa? Berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan kepada kita untuk beribadah. Kita kalau minta taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kita enggak akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak kerja dulu. Enggak semangat dulu, enggak akan diberi taufik. Misal, ya Allah, anak ini kok malas ya untuk hadir majelis ilmu. Anak tak doa aja minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala supaya digerakkan hati anak untuk hadir majelis ilmu. Enggak akan diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena enggak ada gerakan dari ente. Kalau ada gerakan baru ente nanti ditambah taufiknya sama Allah Subhanahu wa taala. Berusaha dulu ente untuk hadir. Baru ente bisa diberi anugerah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kayak kita mengharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, minta rezeki Allah, minta uang 1 miliar, bukannya Allah Subhanahu wa taala enggak bisa ngasih. Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Paham? Gunung Bromo jadi emas buat ente bisa. Paham? Apa yang mustahil bagi Allah taala? Tapi ada enggak kerja keras dari kita? Itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya himmah. Makanya kebanyakan ulama mengatakan Ismullahil A'zam adalah himmah. Apa Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Paham? Kalau ente berdoa dengan Ismullahil A'zam, maka ente niscaya pasti diijabahi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak berbeda pendapat. Ismullahil A'zam ini ya Dzal Jalali wal Ikram.
Ada yang mengatakan ya Dzal Jalali wal Ikram, ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ada mengatakan ya Allah, ada yang mengatakan ya Rahman, ada yang banyak. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah himmah. Ente berdoa dengan himmah dibarengi dengan himmah kerja keras, paham ya? Gerakan ente, maka ente akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang akan diberi. Makanya kan ada perkataan visi tanpa aksi halusinasi. Paham? Ente punya visi besar, cita-cita banyak. Paham? Misinya ente Masya Allah, pengen jadi miliarder, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen bangun masjid tuh. Tapi tanpa aksi, tanpa gerakan, tanpa ente kerja, maka itu halusinasi, itu mimpi ente cuman mimpi. Paham ya? Cuman mimpi itu. Makanya harus ada himmah, kerja keras, semangat. Paham? Pernah suatu saat diceritakan ada seorang gembel meminang putri raja. Paham? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Akhirnya, wahai raja, aku ingin meminang istrimu. Istrinya cantik. Paham? Kaya raya, anak raja juga. Kemudian, Masya Allah, sudah. Ini gembel, namanya gembel, bajunya compang-camping, rambutnya ada karuan kusamnya, warna kulitnya hitam dan lain sebagainya. Meminang putri raja. Akhirnya kata raja ketawa. Paham ya? Ente meminang putri ana. Raja pengen menolak, cuman disungkan mungkin. Akhirnya diberi syarat. Kalau ente minang putri ana, ente harus mendapatkan mutiara 1 ember. Mutiara 1 ember. Ente cari di laut mutiara 1 ember, bawa ke sini, tak kasih putri ana ente. Nolak halus. Paham ya? Nolak secara halus. Akhirnya si gembel ini tadi tidak serta-merta dia ngedon. Tapi dia semangat, punya cita-cita apa? Meminang putri raja. Akhirnya lari dia ke pantai. Apa yang dilakukan oleh gembel ini tadi? Ngambil ember, airnya laut, dibuangi satu-satu ke daratan. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Kalau masuk akal enggak bakal habis air laut di gayung dibuang ke daratan. Paham? Diserap tanah kembali ke laut. Paham? Akhirnya ente lihat Allah Subhanahu wa taala menoleh kepada semangat dia. Dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ikan-ikan yang ada di dasar laut digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil mutiara dan melemparkannya ke orang gembel yang ada di pinggir laut ini tadi. Ikan-ikan yang ada di laut ngambil mutiara di dasar laut, dilemparkan ke pinggir laut supaya bisa diambil oleh orang itu. Subhanallah, ikan-ikan itu tadi melempar mutiara itu tadi diwadahi sama dia 1 ember. Pulang ke pengen ke istananya raja, mau balik ke istananya raja sambil ketawa dia. Dapat mutiara 1 ember. Akhirnya mau tidak mau putri raja itu tadi mengawinkan dengan si gembel itu tadi. Dia cita-citanya tapi dibarengi dengan apa? Kerja keras. Paham ya? Dibarengi dengan himmah. Kita juga seperti itu. Pengen jadi wali, pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pengen jadi orang soleh, pengen orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, pengen dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Apa kerja keras kita? Paham? Pengen dapat syafaat Nabi SAW, apa kerja kerasnya? Paham ya? Lakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat syafaat Nabi SAW. Kalau kita pengen dapat syafaat Nabi SAW, cinta Nabi, cinta ini. Paham? Tapi tidak ada aksi, tidak ada kerja keras, ngopus namanya. Paham? Bohong namanya itu. Bohong. Paham ya? Maka dari itu harus kerja keras, harus ada himmah. Kita pengen jadi orang alim, himmah, semangat. Paham ya? Jangan ente ini rela dengan pemberian yang sedikit, jangan. Paham ya? Ente dikasih sama Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Jangan rela dengan yang sedikit ini tadi, jangan. Nambah, perbanyak. Dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, misal kitab ini kita sudah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk membaca kitab ini. Jangan merasa cukup dengan kitab ini, tambah lagi. Kitab yang tinggi lagi, hadir terus. Paham? Itu seperti itu namanya himmah. Jangan kendor. Paham ya? Jangan kan kendor. Makanya seseorang itu, makanya Islam ini sekarang semakin hari semakin mundur.
Memang benar, Islam semakin hari semakin banyak pengikutnya, tapi kualitas semakin menurun. Kenapa? Karena orangnya tambah bodoh. Karena orang-orang Islam, individu-individu muslimnya apa? Jarang yang tahu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tahu syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dengar fitnah, masuk telinga kanan, dibuang telinga kiri. Enggak dipikirkan fitnah. Tidak ada dalam kitab, tidak ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW tidak mencontohkan seperti itu. Nabi SAW tidak mengatakan seperti itu. Ulama mengatakan yang benar seperti ini. Jadi dia menghadapi situasi sekarang, menghadapi fitnah-fitnah yang beredar di zaman sekarang, mereka menghadapinya dengan kacamata syariat, karena pintar dia. Paham ya? Jadi tidak tergoyahkan dia oleh fitnah-fitnah. Kalau orang yang tidak paham, gimana? Dengar fitnah, oh itu sudah memasukkan hati, sudah bingung, sudah ini. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus di dalam fitnah. Itulah sebab kemunduran kualitas umat Islam. Kalau niscaya umat Islamnya kayak zaman sahabat Nabi SAW, nggak bakal dia. Paham ya? Imannya kuat, ilmunya kuat, ibadahnya kuat, seperti itu. Paham? Seperti itu caranya. Paham ya? Maka dari itu besarkan semangat kita, besarkan tekad kita untuk supaya jadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pelajaran selanjutnya. Mana? Nah ini, aqallut tasyahhud al-wajib. Halaman 29. Paling sedikitnya tasyahud wajib. Paling sedikitnya tasyahud wajib. Kemarin sudah ana singgung ini tasyahud wajib. Paham ya? Nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Apa paling sedikitnya tasyahud? Jadi tasyahud itu kan seperti yang ana katakan, ada bacaan tasyahud yang wajib, yang harus kita adakan atau yang harus kita baca. Selebihnya dari itu sunnah. Paham? Selebihnya dari. Tapi kalau ente kurangi walaupun satu huruf daripada tasyahud yang wajib, maka tasyahud ente nggak sah. Harus ngulangi dari awal sampai benar. Kalau ente tasyahud ente nggak sah, kemudian ente salam, ente terobos saja salam, ya sholat ente nggak sah berarti. Paham? Apa itu tasyahud wajib? Yang at-tahiyatu lillah. Langsung, nggak pakai as-shalawatut thayyibatu lillah, nggak pakai al-mubarakatus shalawatut thayyibatu, itu semua sunnah. Jadi yang wajib adalah at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita biasanya diajari apa? Assalamu alaika. Nah, ketambahan alif lam ini sunnah. Wajibnya apa? Salamun. Kalau pakai alif lam tidak pakai tanwin. Kalau pakai tanwin tidak boleh pakai alif lam. Paham? Jadi ente pilih. Kalau assalamu alaika itu lebih afdol. Tapi kalau kita baca salamun, tidak pakai alif lam, maka harus ditanwin. Gimana hukumnya? Nggak apa-apa. Itu kadar wajibnya aja, tanpa keafdolan. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Paham ya? Jadi tidak pakai alif lam lagi, langsung salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Paham? Salam sejahtera bagi kita dan bagi orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Makanya ente kalau nggak sholat berarti ente mengurangi hak orang-orang soleh, ngerampas jatahnya orang-orang soleh. Iya. Ente sekarang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim, berakal, paham? Sudah balik, wajib sholat. Wajib sholat berarti di dalam sholat ente harus mendoakan ibadullah as-sholihin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Kalau ente tidak sholat, berarti apa? Ente merampas jatah apa? Jatah salam sejahtera kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jatah salam sejahtera kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh. Paham? Yang harusnya ente baca, ente beri salam mereka, tapi ente nggak sholat, ente nggak memberi salam kepada mereka. Berarti merampas jatah mereka ini. Paham ya? Bahaya seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau kita biasanya apa? Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu sunnah. Kalau kadar wajibnya gimana? Wa anna, langsung aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah bisa.
atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Paham? Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sembarang itu. Paham ya? Itu tadi kadar wajib daripada tasyahud. Sekarang waqallus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar wajib daripada sholawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai. Paham? Jadi ente tahiyat tasyahud. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai, salam. Paham ya? Itu adalah kadar wajib. Mafhum? Baik. Seperti yang Anda katakan kemarin, kalau tasyahud itu dia harus seperti Al-Fatihah. Artinya apa? Harus huruf-hurufnya ini ente betulkan, tepakno hurufnya. Sama seperti ente baca Fatihah, ya enggak? Tasdid-tasdidnya diantaranya, panjang pendeknya ente perhatikan. Sama di Fatihah kita wajib memperhatikan panjang pendeknya ayat, memperhatikan tasdid-tasdidnya yang ada di dalam Al-Fatihah. Di sini juga harus wajib. Kenapa? Karena sama-sama wajib. Paham? Di dalam tasdidnya tasyahud, kalau kita pakai versi yang wajib saja, berapa tasdidnya? Pertama at-tahiyyah, at-ta, satu. At-tahiyyah, hiyya, dua. Lillah, tiga. Kemudian salamun alaika ayyu, empat. An-nabi, anna, lima. Biyu, enam. Warahmatullahi, tujuh. Wabarakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah, di lafzul jalalah, delapan. As-solihin, ibadillahis solihin, pakai tasdid, 9. Asyhadu an la ilaha illallah, illa asyhadu an la ilaha illallah, wajib bertasdid. Berapa? 10, 11. Ya, 11. Wa anna, 12. Muhammad, 13. Abduhu wa rasuluh, 13. Kalau menurut versi wajib, kita wajib membacanya, membaca tasdid yang ada di dalam tasyahud 13. Ada 13. Artinya seperti ini. Kalau ente mengurangi satu tasdidnya, tasyahud ente nggak sah. Contoh, langsung Allahu Akbar, tahiyatulillah, langsung tahiyatulillah. Berarti ente mengurangi apa? Atta. Oh, tasdid satu ente hapus. Sama ada hurufnya yang dihapus juga. Yang dihapus. Gimana? Ulang. Bener no? Paham? Ayyuhan nabiyyu. Langsung baca. Ayyuhan nabiyyu. Dia kira Mbak Ayu. Ayyuhan nabiyyu. Tasdidnya dia hapus. Tasyahudnya berarti nggak sah. Ulangi lagi. Yang benar. Makanya perlu ya. Ente kalau punya anak. Bu ente ini kasep apa belum? Nggak tahu anak. Anak ente aja, paham? Anak ente kalau punya anak, paham? Itu usahakan ngaji Al-Fatihah sama tasyahudnya dibener, paham? Harus bener. Tekankan di dalam Al-Fatihah dan tasyahud. Kalau ente bisa, ajari sendiri. Kalau ente bisa, Al-Fatihahnya bener ente, tasyahudnya bener, makhraj hurufnya bener semua, paham? Ajari anak ente. Dengan ente mengajari anak ente sampai anak ente bisa mengucapkan dengan benar, ente dapat pahala setiap anak ente sholat, ente dapat pahala. Dapat pahala mengajari. Paham ya? Makanya ente kalau punya anak jangan belajar Al-Fatihahnya sama guru TPQ, eman. Dia bisa Al-Fatihah setiap kali sholat, yang dikirimi pahala sama Allah Subhanahu wa taala siapa? Guru TPQ-nya. Ente orang tua. Lontang lantung. Paham? Cuma lontang
Tentang langsung tidak dapat apa-apa dari anak ente. Sudah anak ente mungkin tidak mendoakan ente, tidak dapat lagi pahala ente. Paham? Makanya usahakan kalau ente tidak bisa, coba istri ente. Istri ente, makanya ente cari istri yang bisa ngaji Quran. Paham ya? Yang bisa ngaji Quran, jangan yang bisa TikTokan. Paham? Yang bisa yang benar makhraj hurufnya, paham? Yang makhraj hurufnya benar. Itu ente cari seperti itu. Paham ya? Ente cari yang seperti itu. Cari ibu untuk anak ente yang benar, yang solehah. Paham? Kalau ente tidak bisa ngajari anak ente ngaji, serahkan ke ibunya. Supaya apa? Ibunya dapat pahala. Jangan ente pahala ente kasihkan ke guru TPQ. Eman. Eman enggak? Eman setiap kali sholat pahalanya ngalir ke siapa? Guru TPQ. Eman. Baca tasyahud, baca Al-Fatihah, ngajari dia sholat. Paham? Itu harus ente. Paham? Jangan dikasih ke orang lain. Sayang itu. Makanya mumpung nggak tahu ente kasih apa belum, ente belajar Al-Fatihah yang benar, pengucapannya, huruf-hurufnya benar semua, tasdid-tasdidnya, panjang pendeknya, itu semua ente benarkan. Tasyahudnya juga ente benarkan supaya apa? Ente kalau pertama sholat ente bisa jadi benar. Kedua nanti kalau ente punya anak ente ajari sendiri. Paham? Kalau bisa bagi pembagian, ngomong sama istri ente, Dek, saya ngajari Fatihah, kamu yang ngajari tasyahud ya. Oh kan enak, dia sholat, anak ente sholat, ente dapat bagian. Ente dapat bagian Al-Fatihah, dia dapat bagian tasyahud. Ajari baca ayat kursi. Paham? Diajari baca ayat kursi. Nanti sebelum tidur anaknya baca ayat kursi. Paham? Mau apa-apa baca ayat kursi. Nanti ente dapat pahala surat Al-Ikhlas. Paham? Itu kalau bisa ente sendiri yang mengajari, ente sendiri yang menangani, jangan orang lain. Eman nanti kalau orang lain. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi supaya ente dapat pahala besar, dapat pahala banyak. Walaupun ente meninggal, anak ente sholat, pahalanya mengalir terus ke ente. Makanya seorang yang alim ini pahalanya sangat banyak. Paham? Kenapa? Karena dia mengajarkan kalau diamalkan yang diajari itu tadi, pahalanya dibagi sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dibagi. Pahalanya diberikan sama seperti yang dia amalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gurunya. Seperti anak ngaji kitab ini, ente tak ajarkan ke ente. Guru anak mengamalkan ini, mengajarkan ini, misal. Paham? Guru anak dapat pahala. Gurunya lagi dapat pahala. Sampai kemana? Sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya makhluk yang paling tinggi derajatnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang mengajarkan semuanya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang paling dekat pernah suatu saat ada seseorang alim di Mekah mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, anak ini pengen futuh, pengen dibuka, pengen diberi anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu laduni. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ente pergi ke Habib Ahmad bin Umar bin Sumait yang ada di kota Shibam di Hadramut. Orang ini tadi pergi ke Hadramut, pengen nemui Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Sesampainya di kota Shibam, dia bertemu dengan Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Tanya dia sama Habib Ahmad, loh, ente ini kok bisa dapat makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Orang ini tadi orang yang tinggal di Mekah ini, orang alim yang tinggal di Mekah ini. Tanya sama Habib Ahmad seperti itu. Kok bisa dapat makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sampai Nabi SAW menyuruh ana untuk datang ke ente. Paham? Ya, kata Habib Ahmad, ana bisa mendapatkan kecintaan Nabi SAW, mendapatkan kecintaan loh ya. Bukan kita cinta sama Nabi. Kita cinta sama Nabi wajib. Tapi belum tentu Nabi cinta kepada kita. Ana bisa dapat kecintaan Nabi SAW seperti itu karena dakwah ana kepada masyarakat awam. Ana dakwah kepada masyarakat awam, caranya sholat gimana, caranya wudhu gimana, caranya mandi besar gimana, caranya mensucikan najis gimana. Ana ajarkan kepada mereka sehingga mereka mengamalkan, pahalanya lari ke ana. Pahalanya kelarian. Dalam hadis dikatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan atas kebenaran, kalau diamalkan kebenaran itu oleh orang yang kita tunjukkan, maka kita dapat pahala juga dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Enggak berkurang sama sekali, min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'.
tanpa ada kekurangan sedikit pun dari pahala orang tersebut. Orang tersebut dapat 100.000 misal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat 100.000 yang sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya juga kalau kita ngajari yang jelek, paham? Ente ada anak kecil, cong nak dong. Paham? Ente kasih rokok coba. Ngajarkan kejelekan. Kalau dia sampai ngerokok, dosanya semua ke ente. Paham? Ada anak kecil, ente ajari yang enggak, ngelihat naudzubillah gambar-gambar yang enggak benar. Akhirnya apa? Minta beli HP sama orang tuanya. Paham? Minta beli HP, buka gambar-gambar yang enggak benar langsung bisa. Paham? Dapat ente dosanya. Min ghairi an yanqusa min wizrihi syai'. Tanpa berkurang sedikit pun daripada dosanya. Misal dia dosa ngelihat gambar yang enggak benar. Dosa 100.000, dapat dosa 100.000 dari Allah. Ente dapat dosa 100.000 tanpa berkurang sedikit pun. Makanya bahaya. Paham ya? Mengajarkan kebaikan. Makanya dakwah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dakwah itu tapi ya harus punya kapasitas ya, punya ilmu. Orang dakwah itu kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu gimana? Ya dakwahnya tergantung jalurnya masing-masing, tergantung skillnya masing-masing. Orang kaya, dakwanya dengan apa? Sodako, infak, paham? Pondok pesantren ente bantu, masjidnya Allah Subhanahu, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ente bantu, ente bangun. Itu dakwahnya orang kaya. Ente bantu thalibul ilm yang tidak punya nafkah buat belajar di pondok, ente bantu, ente kasih sangu, ente belikan bukunya, ente belikan kitabnya. Itu caranya. Orang dakwahnya orang kaya. Paham ya? Kalau ada dua golongan yang sedang bertikai, ente bantu, ente tengahi. Kalau memang harus mengorbankan harta kita korban, itu dakwahnya orang kaya. Paham? Jangan orang kaya bahas tentang ilmu kocar-kacir. Paham? Dokter dakwahnya gimana? Bantu orang-orang yang tidak mampu. Pengobatan gratis, itu dakwah. Dakwah itu, seperti itu. Paham ya? Dakwah seperti itu. Orang alim, bisa komputer dan lain sebagainya, ente bantu dakwahnya ulama-ulama itu dengan membagikannya di medsos, mengeditkannya misal untuk diedit sedemikian rupa supaya terlihat menarik dan lain sebagainya. Ente bantu seperti itu. Kalau ente punya keahlian di bidang masing-masing. Paham? Jangan ente pinter IT tapi ente ikut dakwah ceramah. Akhirnya simpang siur semua. Paham ya? Akhirnya makin kacau. Biarkan yang berbicara tentang ilmu orang alim. Kita tidak usah ngurusi mereka. Kita manut mereka saja. Manut ulama yang istiqomah, yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tugas kita bagi orang yang tidak berilmu. Kalau berilmu silahkan itu. Yang penting takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wayan bagi an ya'tiya bis sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Dan hendaknya dia mengerjakan sunnah-sunnah sholat semuanya. Wahia dan sunnah-sunnah sholat tersebut sangat banyak sekali. Bahkan ada yang sampai seorang ulama yang sampai menghitung sunnahnya sholat itu ada 1.000. Ada 1.000 sunnahnya sholat. Pakai referensi ya, pakai asli, artinya pakai dalil ya, bukan asal ini sunnah, ini tidak sunnah, tidak seperti itu. Pakai dalil, di dalam kitab ini dikatakan ini sunnah, dikumpulkan. Dalam kitab ini sunnah, sunnah. Dari hadis juga sunnah. Paham? Sampai mengumpulkan 1.000. Paham? 1.000 sunnahnya sholat. Kita aja mungkin 10 dah ngamalkan. 10 dah ngamalkan, 10 aja. Paham? Jarang dari kita mungkin misal sholat sendirian. Sudah tidak sunnah. Sunnahnya sholat adalah berjamaah. Sholat fardu sunnah berjamaah. Habis sholat Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditinggalkan sudah? Doa iftitah ditinggal, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ditinggal. Kita ini sudah parah. Makanya kalau orang pengen dekat dengan Nabi, gampang caranya. Kerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan sunnah Nabi, maka ente akan diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sunnahnya sholat dikerjakan. Paham ya? Sekarang mungkin waktunya nggak cukup ya. Kalau untuk bahas, ana lupa tadi dari awal nggak membahas tentang sunnahnya sholat. Tapi nanti insya Allah minggu depan ana bahaskan sunnahnya sholat mulai dari awal sampai akhir. Insya Allah sebisanya.
Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlas. Paham? Dan hendaknya dia memperhatikan yang namanya ikhlas. Wa huwa, apa ikhlas itu? Al-amal lillahi wahdah, yaitu beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Paham? Karena kita ini disuruh, misal kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kewajiban. Kalau kita mengerjakan, maka niscaya kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengerjakan. Salat misal, salat zuhur, wajib salat zuhur. Kalau kita kerjakan salat zuhur, maka kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang selesai menunaikan salat zuhur. Tapi apakah salat zuhur kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu pertanyaannya. Iya enggak? Kita salat, Allahu Akbar, salat, selesai. Sama malaikat kita enggak ditulis dosa, ditulis pahala sama malaikat. Tapi apakah salat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah diterima? Kalau sholat kita tahu sholat kita diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala satu saja, paham? Maka niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan yang tiada taranya di akhirat. Paham? Pada suatu saat Syekh Umar Muhdar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, itu wiridnya setiap hari, bukan setiap hari, satu kali tarikan nafas, itu wiridnya tasbih 1000 kali. Satu kali tarikan nafas. Satu kali, kita ayat kursi aja langsung menggos-menggos sudah. Ayat kursi satu tarikan nafas, coba. Menggos-menggos mungkin nanti. Paham? Ini tasbih 1000 kali. Satu tarikan nafas. Itu beliau mengatakan, itu wiridnya setiap hari. Lah berapa kali nafas kita di dalam sehari semalam? Itu dikatakan beliau ngomong seperti ini. Kalau seandainya ana tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima satu kali tasbih saya, maka niscaya aku akan memberi makan orang sekota Tarim 8 hari 8 malam pakai daging. 8 hari 8 malam tak kasih makan daging. Bukan tahu tempe, bukan sawi. Paham? Daging. Tak kasih makan daging. Apa? Bentuk syukur, tasyakur. Karena sudah diterima tasbihana oleh Allah Subhanahu. Itu satu tasbih aja senangnya luar biasa. Paham? Lah kita. Paham? Jangan sampai kita ini masuk ke dalam pikiran, ya alhamdulillah sholat anak kemarin diterima sama Allah SWT. Jauh inti, paham? Tangi lah. Tangi yo. Paham? Jangan nganggap kita ini dekat dengan ibu, jangan seperti itu, paham? Kita ini selalu inkisar, selalu nganggap kita ini hancur di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus selalu mengharap kita ini butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengaku kalau alhamdulillah sholat ana diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Itu berarti orang yang jelek. Itu berarti orang yang enggak menginginkan untuk selalu menaikkan derajatnya. Kalau orang-orang auliya Allah Subhanahu wa ta'ala, paham? Walaupun sholatnya ribuan, walaupun khatam Al-Quran berapa kali, itu masih takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sholat ana diterima enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Al-Quran ana ini diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana nasib ana ini nanti di akhirat? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah apa enggak ana? Itu orang-orang dulu. Paham? Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ngomong, ya Rabbi ma ma'na amal. Ya Allah, ana enggak punya amal. Padahal ente tahu, sholawatnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir sehari 25.000 sholawat. Baca ya Allah 25.000. Paham? Baca la ilaha illallah 25.000. Belum lagi wiridnya yang lain, belum lagi baca Al-Qur'annya, belum lagi dakwahnya, belum lagi mengajarnya, belum lagi belajarnya. Paham? Belum lagi sholatnya dan lain sebagainya. Ngomong apa? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalal. Semua kerja keras kami, ibadah kami zalal. Itu semua hancur, itu semua terbang. Paham? Semua hilang begitu saja. Itu mereka seperti itu. Amal ibadahnya sangat banyak tapi masih takut tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi, dikatakan Sayyidut Ta'ifah, ketuanya atau penghulunya para orang-orang ahli tasawuf. Imam Junaid Al-Baghdadi itu mengatakan ketika dia setelah meninggal, salah seorang muridnya mimpi
gimana Syekh keadaan ente di akhirat? Kata beliau Imam Junaid, alhamdulillah ana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni. Tapi ente ingat perkataan ana. Paham? Zahabat tilkal ibarat. Semua yang ana tulis, semua yang ana kerjakan, semua yang ana dakwahkan daripada ilmu tasawuf, daripada ilmu syariat itu zahabat, semua pergi, hilang. Wa faniyatil kal isyarat, dan semua isyarat-isyarat, petunjuk-petunjuk yang ana berikan kepada orang, ente harus mendekatkan diri kepada Allah, ente harus melakukan sunnah Nabi SAW. Semua dakwah-dakwah yang ana berikan kepada mereka, amal-amal yang telah ana lakukan, itu semua menghilang. Paham? Itu semua menghilang. Wa baqiyat rukai'atun usolliha qabla al-fajri. Dan tinggal tersisa apa? 2 rakaat yang ana istiqomahi ketika sebelum subuh, salat subuh. Paham? Itu semua jadi dakwahnya beliau, baca Al-Qur'annya beliau, salat fardunya beliau, semua. Paham? Hilang. Semua hilang. Tapi mereka itu inkisar mereka ya. Rendah diri mereka. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an aja sejuz sehari tidak bisa, kok sudah ngomong wali. Paham? Sudah ana mimpi Rasulullah SAW semalam. Paham? Orang kalau ente ambil kaidah ini. Kalau orang tidak mengerjakan perintah Allah Ta'ala, tidak menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun dia ngaku bisa jalan di air, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Ini yang ngomong siapa? Imam Ghazali atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lupa. Paham? Walaupun dia bisa jalan di air, kalau dia ngaku ana habis mimpi Nabi SAW, ana habis dan lain sebagainya, ngomong karomah, paham? Itu tes. Paham? Waktunya azan di masjid enggak? Waktunya puasa enggak? Paham? Nyambung tali silaturahmi enggak? Durhaka kepada orang tua apa enggak? Kalau dia masih durhaka, jangan percaya. Kalau dia mutus tali silaturahmi, jangan percaya. Dia tidak sholat, jangan percaya. Makanya kalau ada wali tidak sholat, jangan dipercaya. Tidak sholat. Gimana tidak sholat? Dasar pokok agama tidak dikerjakan. Gimana dia bisa jadi wali? Paham? Itu ambil kaidah. Jadi jangan gampang percaya dengan orang yang mengaku kita juga jangan selalu mengaku kita ini orang yang selamat di akhirat, jangan sampai. Paham ya? Makanya sebuah amal kalau pengen diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala itu harus ada 2 fondasi. Syaratnya 2. Kalau amal kita pengen diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya 2. Apa? Yang pertama al-ittiba, ngikuti Nabi SAW. Sholatnya kita ikut Nabi, hajinya kita ikut Nabi, puasanya kita ikut Nabi. Paham? Diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ittiba, bukan bid'ah. Ngarang-ngarang sholat dewe. Paham? Nanti gerakan-gerakannya ada gerakan-gerakan aneh lah dan lain sebagainya. Kita jauhi. Ittiba sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngikut sholatnya Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Paham? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu pertama al-ittiba. Yang kedua apa? Al-ikhlas. Yang kedua ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sholat. Kenapa ini sholat? Takut dimarahi orang tua anak, gitu. Paham? Disuruh orang tua anak sholat. Jangan nanti sholat. Kenapa? Karena ini dan itu dan sebagainya. Ikhlas semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Baik di depan orang lain, di tempat sepi, sholat ente sama. Sholat ente sama, ibadah ente sama. Dilihat orang dengan tidak dilihat orang sama aja. Karena semua itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Dikatakan oleh Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan al-amal li ajlin nas syirik. Paham? Amal li ajlin nas syirik. Ente ibadah karena ente melihat orang lain, supaya ente dipuji orang lain, itu syirik, musyrik ini. Kenapa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya enggak? Iya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bawa tasbihan, subhanallah. Kenapa? Karena ada tamu, gitu. Kalau tidak ada tamu, tasbihnya tidak dipegang. Berarti apa? Melakukan amal karena manusia, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu
Tapi bukan syirik yang seperti ente melakukan syirik-syirik besar dan lain sebagainya ya. Artinya ente menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya kalau terus-terusan seperti itu ya, kita bisa syirik kabir nanti. Syirik yang besar itu keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amal li ajlin nas syirik. Syirkun khafi. Paham ya? Syirkun khafi ibaratnya. Wa tarkul amal li ajlin nas itu riya. Paham? Ente meninggalkan amal takut dilihat manusia, itu riya. Ente kenapa tidak sholat sunnah? Takut riya, tapi karena ada teman anak. Daripada takut riya, anak mending tidak usah sholat. Paham? Tidak usah sholat sun. Itu riya itu ente sudah riya. Paham ya? Itu namanya riya. Paham? Kemudian ikhlas gimana? Al-ikhlas huwa an yu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu kalau ente diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keduanya. Apa? Diselamatkan dari beramal untuk manusia dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tidak beramal untuk manusia. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu ketika ada orang, tidak ada orang, ibadah ente sama, itu namanya ikhlas. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap sholat sunnah. Mau dilihat orang, tidak dilihat orang, tetap pakai tasbih, baca istighfar, baca sholawat, baca tahlil, tasbih dan lain sebagainya. Tetap, paham? Apa gunanya manusia? Kita beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Paham ya? Sedikit ini insyaallah bisa memberi manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi istiqomah kita, memberikan ilmu yang manfaat bagi kita, memberikan manfaat daripada ilmu kita, mengajari apa yang tidak kita ketahui dan memberikan taufik untuk beramal atas apa yang kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?